hati-hati saudaraku ya. Sekarang mereka kemas dengan berbentuk sumbangan. Jadi hati-hati. Yang dipakai sama gurunya diambil, diciumin saudara. Setelah dicium, ada airnya diusapkan ke wajahnya, kemudian ditaruh di plastik, disimpan di dalam lemari, dijadikan jimat oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya saudara. Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bersama saya Bang Ojan. Jadi hari ini saya akan membahas dan mengangkat, sebenarnya sudah lama ya, video ini sudah lama di media sosial, tapi saya akan angkat lagi. Kenapa? Saya akan mengingatkan kepada saudara-saudara bagaimana cara mereka untuk mendoktrin dan merubah mindset kita agar kita percaya dan kita tunduk kepada mereka ya. Jadi buat teman-teman, simak video ini sampai selesai agar tidak termakan lagi dengan jilatan, dengan cerita-cerita mereka, dengan doktrin-doktrin mereka. Oke, mari sama-sama kita lihat dulu videonya. Satu waktu Habib Abdullah bin Thahir datang. Habib Abdullah bin Thahir wali min awliyaillah. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya pun menjadi wali min awliyaillah. Lama besar. Datang Habib Abdullah bin Thahir kepada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ketika sampai di rumahnya, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya bilang, "Abdullah, siapkan sendal, saya pengen masuk kamar mandi, pengen numpang kamar mandi." Disiapkan sama Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Buat gurunya dikasih sendal yang paling baik, dikasih sendal yang paling bagus. Buat gurunya dikasih, dipakai sama gurunya ke kamar mandi. Setelah selesai kamar mandi, keluar sholat gurunya. Apa yang dilakukan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya? Itu sendal yang dipakai sama gurunya diambil, diciumin saudara. Setelah dicium, ada airnya diusapkan ke wajahnya, kemudian ditaruh di plastik, disimpan di dalam lemari, dijadikan jimat oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya saudara. Saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Kalau kiswah Ka'bah Anda banyak dapetin, Anda bisa melihat, Anda bisa menyentuh. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi, dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit saudara. Jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan megamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin Anda sudah diusir saudara, dikatakan syirik dan lain sebagainya. Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura saudara. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa, DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan. Nah jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk itsbatun nasab, enggak, tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya kawan. Alhamdulillah. Jadi gimana teman-teman? Dari sini paham apa tujuan mereka membuat cerita seperti itu? Salah satunya cerita masalah sendal untuk si Habib. Kalau kita tarik dari video tadi, tujuan mereka itu gampang, yaitu untuk mendoktrin, untuk menanam
doktrin di pikiran kita bahwa mereka itu adalah golongan orang suci dan kita harus menyucikan. Coba, kalau kita berpikir dengan akal sehat, dengan berpikir dengan logika, bagaimana mungkin sandal itu dicium dan dijadikan jimat? Dengan alasan apa? Dengan alasan yang memakainya itu adalah Habib. Coba. Sedangkan di Islam, jimat itu tidak boleh. Apalagi sesuatu benda yang telah dipakai oleh Habib, seorang manusia biasa, yang belum tentu keaslian itu keturunan asli dari Nabi Muhammad SAW. Ya, itu cara mereka untuk mendoktrin bahwa Habib itu adalah orang suci, orang yang harus kita hargai, orang yang harus kita sanjung, orang yang harus kita jaga. Itu tujuan mereka, biar para muhibin akan selalu menjaga para Habib, akan selalu menyucikan para Habib. Padahal tujuan akhir mereka adalah untuk menanam doktrin dan menanam pola pikir kita bahwa mereka itu adalah benar dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan tadi ada video lagi yang masalah kiswah Nabi. Itu banyak di toko hijau, toko oranye itu banyak yang jual. Dan apa tujuannya? Ya, tujuannya di akhir video tadi. Ada kantong kresek di situ kan? Iya. Mereka menjual bahwa ini adalah kiswah Nabi. Ini adalah kiswah yang didatangkan langsung dari makam Nabi. Tapi akhirnya itu cuma untuk framing. Agar apa? Agar muhibin percaya dan para penonton di situ percaya bahwa kiswah itu asli. Dan nyatanya dan akhirnya kantong kresek merah lah yang bekerja. Makanya saya itu sangat sedih. Nabi kita dipermainkan, agama kita dipermainkan, sejarah-sejarah kita dipermainkan. Jangankan sejarah kita, makam pun mereka klaim bahwa itu adalah makam keturunan dari para pendahulu mereka. Tapi yang saya bingung, ya, masih banyak orang yang mau membela mereka. Kenapa? Karena mereka udah tertanam doktrin-doktrin dari sejak dulu. Dan sekarang sudah banyak yang tersadarkan oleh apa? Oleh salah satunya peran dari Kiai Himan dan Haji Roma Irama. Banyak ulama-ulama lain yang mengangkat kasus Balawi ini. Dan alhamdulillah, rakyat kita, masyarakat kita sekarang sudah sadar. Dan kemarin mereka ada konflik dengan Kang Deddy. Sempat panas, sampai sekarang pun masih panas. Ya, saya tahu. Mereka itu takut kalau terjadi apa-apa. Kalau ruang gerak mereka itu terbatas. Kalau Kang Deddy menjabat sebagai gubernur Jawa Barat. Karena basis mereka terbesar yaitu adalah Jawa Barat. Kalau mereka sudah tidak ada panggung lagi, mau cari makan apa? Makanya mereka bersuara dan mencekam Kang Deddy. Menurut saya itu adalah alasan salah satu mereka.
Dan tadi Habib Rizik juga bilang bahwa ada rambut dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan itu bisa dijadikan bahan untuk tes DNA. Tapi kenapa sampai sekarang tes DNA itu tidak dilakukan? Memang ada yang sudah dilakukan, tapi tidak semuanya. Dan malahan ada fatwa yang bilang bahwa tes DNA untuk Habib itu adalah haram. Wah, gila itu. Jadi semua fatwa yang dikeluarkan itu berarti berdasarkan dari kepentingan pribadi, bukan berdasarkan dari terjemahan dari Al-Quran, kemauan dari kitab. Makanya saya itu kenapa selalu angkat ini? Karena saya ingin menyadarkan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah pembodohan. Pembodohan yang ditanamkan oleh kita. Untuk apa? Untuk keuntungan mereka. Udah. Yang paling gampang di dunia ini apa? Menjual agama. Sudah banyak terjadi. Baik itu di Indonesia, apalagi di India, itu banyak terjadi, menjual agama. Dan sekarang kita sudah tersadar, sudah banyak masyarakat yang sadar bahwa berarti ini salah. Itu pun sangat bersyukur. Jadi buat teman-teman ya, saya ingatkan, kita jangan sungkan, jangan bosan untuk menceritakan atau memberitahu saudara-saudara kita yang masih menyimpang, yang masih tersesat di jalan. Karena itu tugas kita. Ya. Biarkan mereka mau mengajak perang, mereka mau keras-keras mau mengkritik ulama kita, mau mencaci ulama kita. Selagi mereka nggak main fisik, silakan. Tapi kalau udah main fisik, beda cerita. Tugas kita apa? Tugas kita adalah untuk mengingatkan saudara kita, teman kita, agar mereka tidak tersesat di jalan yang salah. Dan itu tadi, saya tahu dari dulu, sebenarnya saya tahu dari dulu saya sudah tahu permainan seperti ini, tapi saya diam, saya tidak speak up. Kenapa? Karena bagi saya menyangkut agama itu, saya merasa saya merasa sensitif. Tapi kalau dibiarkan makin lama ya pembudakan, pembodohan itu rawan sekali untuk saudara kita termakan. Makanya saya speak up, saya mengangkat ini. Ya, semoga saudara kita makin sadar dan pikirannya tercerahkan, mindsetnya terbukakan bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok ini adalah untuk memanfaatkan diri kita saja. Ya. Mereka menjual ini dan mereka menjual itu, dan hati-hati. Ya, sekarang mereka tidak laku untuk menjual air mineral, menjual doa, menjual yang berbentuk agama. Itu mereka sekarang mungkin mereka tidak laku lagi. Tapi hati-hati teman-teman, hati-hati saudaraku ya. Sekarang mereka kemas dengan berbentuk sumbangan. Jadi hati-hati. Mereka kemas, mereka bercerita, mereka kemas yang berbentuk sumbangan. Jadi hati-hati ya. Oke, mungkin sampai di sini saja pembahasan hari ini. Itu adalah video tadi adalah
pembelajaran bagi kita. Bagaimana mereka menulis memori kita di pikiran kita agar kita itu patuh sama mereka. Jadi itulah doktrin-doktrin mereka, itulah contoh-contoh doktrin mereka. Sebenarnya banyak doktrin mereka itu, tapi cuman mungkin itu aja ya. Nanti kalau saya cari-cari lagi, kalau ada saya tampilkan di video-video yang lainnya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja pembahasan hari ini. Semoga hari-hari kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.